Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas RPLC PGSD STKIP Muhammadiyah. Berikut kelompok kami yaitu ditemenin oleh Saudara Ririn Fajri, Ibu Sri Wahyuni, Ibu Susilawati, dan saya sendiri Asep Syaifuddin. Kelompok kami kebetulan diberi tugas oleh dosen pembimbing kami tentang IPA, yang mana di dalamnya akan membahas tentang materi gejala alam, yang dimana membahas salah satunya yaitu Gunung Merapi yang meletus dan gerhana matahari serta gerhana bulan. Untuk memulai praktik ini, kami membagi tugas kepada rekan-rekan untuk menyampaikan materi, praktikum, dan kesimpulan daripada sebuah praktik ini. Untuk memulainya, silakan Ibu Ririn Fajri untuk menyampaikan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai bumi. Bumi adalah planet ketiga dari tata surya dengan jarak 150 juta kilometer dari matahari. Diameter bumi sendiri kurang lebih 12,756 km, berbentuk orbit yaitu elips. Bumi memiliki satu satelit yaitu bulan. Bumi memiliki suhu 22 derajat Celcius, sehingga suhu tersebut memungkinkan makhluk hidup melakukan proses kehidupannya. Adapun arah rotasi bumi sendiri yaitu berjalan dari barat ke timur dan memerlukan waktu 24 jam 56 menit 4 detik atau dibulatkan menjadi 24 jam. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita melakukan uji praktikum mengenai gunung meletus. Akan disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuni. Kita akan mempraktekkan gunung meletus ya. Di sini ada media gunung ya yang terbuat dari tanah, dan di tengahnya ada botol, kemudian air cuka, pewarna merah, soda kue, dan deterjen ya. Pertama kita masukkan dahulu sodanya. 1 takaran sendok. Nah, kita masukkan sodanya terlebih dahulu. Ya, kemudian deterjen. Nah, pewarna merahnya. Dan yang terakhir kita masukkan cukanya. Jadi larutan merah yang keluar itu antara hasil reaksi dari cuka, soda kue, deterjen sama warna merah. Karena air cuka yang ditambahkan soda kue dan deterjen sehingga mengeluarkan gelembung gas yang disebut karbon dioksida atau CO2. Jadi larutan merah yang keluar dari mulut botol ini hasil reaksi antara cuka, soda kue, deterjen sama pewarna merah. Karena air cuka yang ditambah soda kue dan deterjen sehingga mengeluarkan gas yang disebut karbon dioksida atau CO2. Gelembung gas CO2 akan memaksa larutan merah untuk keluar. Di dalam gunung berapi terdapat pipa berukuran sangat panjang yang masuk ke bumi. Letusan Gunung Merapi adanya larva sangat pekat sehingga membentuk sebuah sumbatan, akan terjadinya sebuah ledakan. Oke, begitu penjelasan Ibu. Terima kasih telah menyampaikan materinya dan penjelasan serta praktikumnya. Mempraktikkan gerhana matahari ya, di sini ada alat dan bahannya, yaitu senter sebagai matahari,
bola kasti sebagai bumi, dan bola pingpong sebagai bulan. Nah, kita posisikan, ada kertas sebagai mediatornya. Nah, kita posisikan bola pingpong sebagai bulan berada di tengah, ya. Kemudian bola kasti dan ini center sebagai mataharinya. Kita garis segaris ya, sejajar. Lampu senter dinyalakan, sinarnya akan mengenai bola sebagai bulan. Maka kedudukan bulan berada pada bidang ekliptika. Hampir kedudukan matahari, bulan, dan bumi berada pada garis lurus. Lalu bayang-bayang bulan akan jatuh pada permukaan bumi dan sinar-sinar matahari akan tersembunyi dalam daerah bayang-bayang. Hal ini yang menyebabkan gerhana matahari, yaitu posisi matahari, bulan, dan garis lurus di mana bulan berada di antara matahari dan bumi sehingga bulan menutupi sebagian atau seluruh matahari. Biasanya gerhana matahari terjadi pada siang hari. Demikian penjelasan mengenai gerhana matahari. Untuk selanjutnya adalah penjelasan mengenai gerhana bulan. Untuk selanjutnya kita akan menerangkan mengenai gerhana bulan. Namun sebelum kita lanjut ke prakteknya, saya sedikit akan menjelaskan mengenai gerhana bulan. Gerhana bulan hanya terjadi pada malam hari, biasanya pada malam bulan purnama, tetapi tidak setiap bulan purnama terjadi gerhana bulan. Pada saat akan terjadi gerhana bulan, permukaan bulan sedikit demi sedikit akan tertutup, seakan-akan ada sesuatu yang menutupinya. Selain itu juga, bulan menjadi gelap dan kita tidak dapat melihat bulan. Keadaan itu dapat berlangsung selama kurang lebih 6 jam. Kemanakah bulan tersebut? Itu pasti yang menjadikan pertanyaan. Sebenarnya bulan itu tidak hilang, melainkan tetap berada di lintasannya. Dalam peredarannya mengelilingi bumi, dan ada kalanya bulan berada di belakang bumi, yaitu pada saat bulan purnama. Jika letak bumi, bulan, dan matahari berada pada satu garis lurus, maka bulan masuk ke dalam bayang bumi. Keadaan tersebut dinamakan gerhana bulan. Ukuran matahari lebih besar daripada ukuran bumi dan bulan. Akibatnya, setiap gerhana tersebut ada 2 jenis bayangan, yaitu bayangan inti atau umbara dan bayang-bayang samar atau penumbra. Pada saat bulan berada pada penumbra bumi, maka dikatakan terjadinya gerhana bulan sebagian. Selanjutnya, setelah bulan masuk ke dalam umbara bumi, maka dikatakan terjadinya gerhana bulan total. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut ke praktekumnya yang akan disampaikan oleh Ibu Sri dan Ibu Susi. Ya, di sini alat dan bahan masih sama ya, seperti gerhana matahari. Sekarang gerhana bulannya itu masih ya, ini center sebagai matahari, bola kasti sebagai bumi, dan bola pingpong sebagai bulan ya. Sekarang posisinya terbalik ya. Kalau tadi bulan dulu baru bumi, sekarang bumi dulu ya. Ini bumi terus kemudian di sini bulannya. Ya, simpan dalam garis sejajar lurus ya, kemudian matahari senternya dinyalakan. Bola pingpong atau sebagai bulan tidak mendapat cahaya karena cahaya senter atau matahari terhalang oleh bumi ya, atau bola besar. Pada saat itulah terjadi gerhana bulan. Ketika bola pingpong digeser sedikit sehingga terjadinya bayangan, bola pingpong mendapat cahaya dari lampu senter. Pada saat itulah terjadi gerhana bulan. Bayangannya Ya, seperti ini. ya. Demikianlah praktek percobaan gerhana bulan. Untuk kesimpulannya akan disampaikan oleh Pak Asep. Demikian Bapak Ibu ya, praktikum dari kelompok kami, kelompok 7 RPLC, yang mana kesimpulannya tentang praktikum itu yaitu pengamatan yang telah dilakukan bahwa percampuran antara cuka yang bersifat asam dengan soda kue yang berkonsentrasi menghasilkan atau menguapkan magma
di dalam replika gunung yang tadi dipraktekkan. Terus kesimpulan pengamatan praktikum 2, terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari yaitu pengamatan yang telah dilakukan dengan media center, bola kasti dan bola pingpong, bahwa terjadinya gerhana bulan dengan adanya cahaya matahari yang menyoroti bumi sehingga bulan menjadi gelap. Begitu juga sebaliknya pada saat terjadinya gerhana matahari, yaitu di mana matahari menyoroti bulan sehingga keadaan bumi menjadi gelap karena terhalang oleh matahari. Demikian kesimpulan kelompok kami, kelompok 7 LPLC PGSD SDKIP Muhammadiyah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.